Mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema Raja Imam Misterius. Ibrani pasal 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Saudaraku, tiba-tiba dari balik lipatan sejarah muncul sosok yang membingungkan para teolog selama ribuan tahun. Tidak ada pendahuluan, tidak ada silsilah, tidak ada penjelasan, hanya kehadiran yang penuh otoritas. Melkisedek memasuki panggung sejarah seperti meteor yang menerangi langit malam. Ibrani pasal 7 ayat 1 ini memperkenalkan, dikatakan sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Saudara, pengenalan yang dirancang dengan hati-hati ini mengambil langsung dari narasi Kejadian 14 sambil menyoroti detail yang spesifik yang secara teologis signifikan untuk menetapkan keunggulan imamat Kristus. Identitas ganda Melkisedek sebagai raja dan imam sekaligus menampilkan kombinasi jabatan yang unik yang menggambarkan imamat rajani Kristus. Pertemuan historis antara Melkisedek dan Abraham, meskipun singkat dalam catatan Kejadian, itu menjadi dasar untuk memahami sifat imamat kekal Kristus dan keunggulannya dari tatanan Lewi. Saudara, sebutan Raja Salem segera menetapkan otoritas kerajaan Melkisedek. Salem yang secara tradisional diidentifikasi dengan Yerusalem dalam tafsiran Yahudi berarti damai, menunjukkan bahwa Melkisedek memerintah kota damai. Identifikasi geografis dan gelar ini membawa sebuah nada mesianis, karena Yerusalem nantinya akan menjadi pusat kerajaan Daud dan ibadah bait suci. Dan gelar Raja Salem dengan demikian mengantisipasi Pangeran Damai yang akan mendirikan kerajaan kebenaran dan damai yang kekal. Penunjukan Imam Allah yang Maha Tinggi memperkenalkan imamat yang mendahului dan berdiri di luar tatanan Lewi yang didirikan melalui Musa. Gelar Allah yang Maha Tinggi atau El Elyon mewakili salah satu nama ilahi yang paling kuno dan di sini menekankan supremasi Allah atas semua ciptaan dan semua klaim dewa-dewa lainnya. Imamat Melkisedek kepada Allah yang Maha Tinggi menunjukkan imamat universal daripada sekedar imamat kesukuan, yang melayani Allah seluruh ciptaan daripada orang-orang yang tertentu saja. Nah, saudaraku, tindakan memberkati. Dalam memberkati dia, mewakili tindakan klimaks dalam deskripsi awal pertemuan ini. Di dalam budaya timur dekat kuno, berkat bukan sekedar kesopanan seremonial, tapi transaksi spiritual yang sangat substantif. Orang yang memberkati diakui lebih unggul daripada orang yang menerima berkat. Prinsip yang nantinya akan diungkapkan penulis secara eksplisit. Jadi berkat Melkisedek kepada Abraham menetapkan hierarki otoritas spiritual yang melampaui pencapaian duniawi. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, kami berterima kasih untuk tokoh misterius Melkisedek yang menjadi gambaran tentang Yesus, Imam besar dan Raja kami yang sempurna. Seperti Abraham diberkati oleh Melkisedek, demikian pula kami mencari berkat dari Kristus kami. Terima kasih karena di dalam Yesus, Engkau telah menyatukan jabatan imam dan raja dengan sempurna. Dia yang memerintah dan menebus, yang memimpin
dan mendamaikan. Bantu kami untuk hidup sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh-Nya. Menawarkan persembahan syukur dari hati kami yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.